Ikuti terus video aku, simak sampai habis. Buat yang baru mampir, kalian bisa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar, dan juga bisa share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu informasi terkini. Tapi banyak ya loh. Sekarang itu pernikahan dini, terkadang ada juga pernikahan yang kasep. Kasepnya santai aja mas, nggak usah seperti itu. Oh iya, jangan lupa minum mas, nanti biar nggak sarapan menghadapi kenyataan. Ini tadi juga ada. Sebelum puasa kita sebelum makannya puasa, di pol-polin. Kita harus minum terlebih dahulu. Ini saya hari juga terakhir kita asar ya. Jam asar kita bisa minum. Besok kita udah puasa. Benar. Lihat aja, mulai besok kita kalau siang nggak boleh makan. Ya, soalnya puasa. Oh iya deh. Ya mas, diminum mas. Enak mas. Enak. Rasanya apa? Rasanya permen karet. Oh, permen karet. Karena nggak mungkin kan. Aku pesen permen karet rasanya coklat. Nah, nggak mungkin. Atau rasa yang pernah ada kan nggak mungkin sekali. Mungkin. Apalagi kalau nanti nggak welcome itu rasanya udah. Ya, start balik aja lah. Jegur ya mas. Oke, kembali ke topik kita pernikahan. Oh, tentang tadi pertanyaan yang horor ya. Kamu gimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan horor seperti pastinya kalau mungkin banyak yang bertanya seperti itu, ada juga seseorang yang mentalnya mungkin nggak terlalu kuat, mungkin dia sampai down. Ada yang mungkin mau jegur ke kali, mau menyeburkan diri. Kalau aku pribadi, kalau semisal mungkin mungkin dari saudara, teman, atau mungkin yang lain mungkin bertanya dengan seperti hal yang seperti itu, pertanyaan kapan menyusul, kapan pasangannya digini-gini atau apa-apa, jawabku cuma satu, belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya akan ada waktunya sendiri. Nah kan nggak sampai di situ, ya. Pasti mereka tanya lagi, nggak mungkin kamu kapan nikah, terus kamu jawab seperti itu, terus dia nyerah ya, pasti dia nggak nyerah. Nah teman-temanmu loh sudah banyak yang nikah, kadang seperti itu kan. Nah terus kamu gimana? Kalau aku sendiri, kalau menyikapi mungkin dengan perkataan temenmu banyak yang nikah, saudaramu mungkin ada yang sell out seperti itu. Aku pribadi seperti ini, pernikahan itu ibaratnya itu bukan permainan ya, bukan perlombaan atau mungkin cepet-cepetan nanti aku setelah mungkin si A nikah ganti aku yang nikah, enggak. Kalau semisal mungkin kita dari segi mungkin mental, materi, terus dan juga pemikirannya juga sama-sama saling dewasa sih, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau semisal mungkin ibaratnya kita menikah hanya dalam yang penting nikah aja, atau mungkin desakan orang tua atau bagaimana, ya sebenarnya kalau semisal masalah desakan orang tua kita harus menolak sih sebenarnya. Bukan menolak sebenarnya lebih ke meyakinkan mereka. Meyakinkan aja dulu. Soalnya ibaratnya gini ya Lur. Menikah itu ibaratnya itu pertemuan dari dua keluarga. Ya benar. Pernikahan harapan kita satu untuk yang selamanya. Kalau semisal kita nikahnya gerusa-gerusu, kita nikahnya dalam ajang perlombaan, cepet-cepetan, atau dalam permainan acara balas dendam dengan makan, sebenarnya hal yang salah. Iya, benar. Kalau semisal mungkin kita menikah dengan cara seperti itu tetap bisa sampai selamanya, nggak apa-apa. Tapi kalau semisal kita di tengah-tengah, nah kita kan nggak mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan kan, ibaratnya bukan siapapun, ada 1, 2 bulan, 3 bulan selesai, bahkan hitungan bulan. Nah itu bulan belum sampai menginjak tahun. Sekarang kalau untuk masalah hitungan tahun mungkin ada something dulu atau bagaimana seperti itu kan, mungkin ya bisa jadi sesuatu ya. Soalnya ibaratnya kalau semisal mungkin kita ada bubrah seperti itu kan, ibaratnya yang jelek atau mungkin yang bagaimana kan nggak hanya kita sendiri, keluarga pasti juga berimbas. Tapi kalau sudah punya anak, nah makanya itu juga, ibaratnya ya sebisa mungkin kita meyakinkan aja sih kalau untuk masalah pernikahan itu. Soalnya ya bener sih, semua orang lebih baik menikah aja daripada nanti
terjadi yang enggak diinginkan atau yang enggak kan. Ya tapi kita lihat sikon dulu lah, ibaratnya ya kalau kemarin waktu kita bujang atau lajang kita mungkin masih bisa kesana kemari sendiri, kita jalan dengan uang pas-pasan. Tapi kalau semisal mungkin kita jalan dengan pasangan kita kan kita nggak mungkin mau jalan dengan uang yang pas-pasan. Sekarang itu logikanya seperti ini menurut saya. Dengan masa-masa yang sekarang itu penangkapan saya ya, uang itu bukan segalanya sih, tapi segala-galanya itu butuh uang. Seperti itu loh Bos, seperti uang bukan segalanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Ya seperti benar itu juga sih. Kan sekarang itu nggak ada uang, kita nggak ada uang, abang saya nggak ada uang, abang tendang. Iya, kasarannya seperti itu. Jadi iya ibaratnya kan? kalau semisal mungkin kita di waktu nanti mungkin mendekati Lebaran atau mungkin pas waktu Lebaran biasanya kan kita biasanya kan kumpul keluarga ya. Iya. Pasti mungkin kita akan ditanya kapan dan kapan. Ya kita kalau semisal mungkin kita itu udah pertanyaan hal biasa sih. Kalau semisal kita bisa memfilter atau kita bisa pertanyaan bullshit. Pertanyaan basi lah. Pertanyaan Nanti kalau semisal mungkin udah jawab aja kalau semisal udah waktunya toh diundang rewang udek jenang kenal udek jenang. Soalnya dua anak cilik dedek ini cantre. Aduh, cantre tuh mas. Soalnya pernikahan itu enggak, ya jujur aja aku sebagai orang awam atau manusia gimana ya, remaja menengah ke atas. Bos, remaja menengah ke atas. Itu maksudnya dalam masa umur ya, masa umur atau bagaimana ya? Soalnya kita kan fasenya yang pertama kan ada bayi, atau kedua ada balita, anak, remaja, dewasa, kan? Terus terakhir kan kita menjadi orang tua. Kalau sekarang sih menurutku kita menengah ke atas ya. Seperti itu, jujur aja kalau masalah pernikahan itu nggak gampang. Nggak gampangnya itu kita kan harus mengenal satu sama lain dengan pasangan kita. Satu sisinya ini gimana, satu sisinya ini juga gimana. Jadi menerima segala, nggak hanya kelebihannya tapi juga menerima segala. Kalau bisa jangan juga. ada kelebihannya, kekurangannya aja. Soalnya ibaratnya kan kita saling melengkapi. Tangan. Nah seperti itu. Kalau menurut aku pribadi ya gini, menikah itu jujur pribadi itu kalau aku pribadi bukan ajang, yang intinya itu bukan ajang. Tapi tentang kesiapan. Ya tentang kesiapan segalanya, mental. Biaya jangan lupa. Fulus. Biaya jangan lupa. Soalnya ibaratnya kalau kita menikah itu kan pasti harapan kita kan sekali seumur hidup, pasti otomatis kita pengen lah yang berkesan seperti itu ibaratnya. Jadi ya otomatis ya kalau sebisa mungkin kita nggak usah terburu-buru, kita santai dalam artian kita juga lari, santai tapi lari. Tapi jangan jalan tapi lari, santai tapi lari. Nah, jadi anyar. Seperti itu. Jadi ibaratnya ini kamu merasakan peralihan dalam pertemanan itu merasakan peralihan kayak gini nggak? Dulu aku keluar sama teman-temanku dan di tongkrongan itu mereka sudah pada menikah dan sekarang mau keluar itu nggak bisa seperti dulu. Kamu merasakan hal itu nggak? Maksudnya gini ya, kita dulu temennya banyak. Misalnya kamu punya teman tongkrongan. Kita temennya banyak. Ya kan? Dulu belum pada menikah. 1-2 menikah. Sekarang, semisal kita pengen katakanlah join meet up lagi kok susah gitu ya. Padahal dulu pas waktu mereka belum pada nikah itu ngomongnya ya nanti kalau udah nikah tetap kok nanti bisa ngobrol seperti ini. Tapi kan memang kenyataan realita kayaknya kan memang berbeda. Nah kamu mengalami hal seperti itu nggak? Jelas mengalami sih. Nah makanya itu di awal tadi aku sampaikan kalau semisal kita berteman itu kita nggak usah terlalu pilih, ya nggak apa-apa sih. Ibaratnya kalau semisal untuk pertemanan kita positif, tetap stay positif, ya kita tetap
berteman silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang negatif ya nggak usah sih. Tapi kalau semisal mungkin yang saya seperti itu ya, itulah fungsinya kita menambah teman itu ya seperti itu tadi. Lebih baik kita menambah teman, ya bukannya kita meninggalkan teman lama atau bagaimana, ya pasti kan ibaratnya gini, kita dulu waktu sekolah katakanlah SD, SMP atau SMA, kita satu kelas, kita udruk-udruk kemana itu pasti otomatis dengan kita dengan yang itu aja. Nah, tapi setelah kita keluar kan pasti kita punya jalan sendiri kan. Bertemu Nah, dengan yang baru, dengan hal yang baru, teman yang baru, pasti itu. Betul. Nah, makanya itu kita ya bukan kita memanfaatkan teman atau bagaimana, ya kita kan manfaatkannya dalam segi berteman, mungkin dari segi mungkin ya kita cangkruan bareng, nongkrong bareng, liburan bareng seperti itu kan, kita ya tetap stay positif aja kan. Seperti itu. Kalau masalah pertemanan yang seperti itu kita udah, menurut aku sih hal biasa ya, soalnya ya mungkin dia lebih memprioritaskan rumah tangga daripada teman ya, meskipun sebenarnya dia masih tetap ingin kok berteman atau bertemu, cuma ya mungkin mereka ada pembatasan waktu lah, terbentur keluarganya sendiri seperti itu. Waktu. Jadi ibaratnya ya gimana ya, soalnya memang semuanya akan melewati fase itu sih. Kalau semisal untuk yang mungkin aku alami sekarang, aku fleksibel aja, mau berteman dengan sana oke, sini oke, situ pun juga oke. Yang penting satu, tetap stay positif aja gitu. Stay positifnya seperti itu ya. Semua akan ada waktunya. Jadi kalau untuk Mimin nggak usah minder nggak punya teman. Hukum karma. Maksudnya aku? Iya. Loh, temanku banyak sekali. Kamu belum kenal Nggak sama usah. YouTuber Siapa? Yang mana? Yang ini mau dimakan loh. Oh iya, ini tadi Ini Mimin bukan pajangan. Mimin tadi bawa sesuatu ya kayaknya. Ini bukan padang yang merah. Kalau untuk Mimin sendiri gimana? Apakah udah ada planning atau channel yang mungkin mau dihalalkan? Pertanyaanku langsung to the point aja ya, Min ya. Langsung to the point. Iya, aku nggak suka cuma muluk-muluk di channel soalnya. ini hostnya ditanya. Iya, harus dong. Kita aku bintang tamu harus harus kurang ajar. Oh seperti itu. Iya. Kalau aku sendiri sih, Soalnya tak lihat-lihat kok kayaknya udah menggebu-gebu. aduh, mulutnya. Menggebu-gebu. Kalau menikah sendiri sih aku belum siap ya secara apa ya, secara mental, secara finansial belum siap. Karena menurut aku menikah itu sesuatu hal yang sakral. Menurut aku menikah itu sesuatu hal sakral. Iya. Nggak bisa kamu mainkan ketika kamu akad ya. Untuk yang mungkin yang apa, berjanji di atas nama Tuhan, itu kan istilahnya bukan permainan kan. Jangan sampai cepat-cepat menikah tapi seperti yang kamu bilang tadi hanya berjalan hitungan bulan terus berakhir seperti itu. Kan seperti memainkan nama Tuhan kan kalau seperti itu. Menurut aku menikah itu sesuatu hal yang sakral, sekali seumur hidup, makanya aku harus benar-benar mempersiapkan semuanya. Benar sih. 11-12 seperti ini. Benar. Jadi ya mungkin kita ya secara tidak langsung nggak usah munafik ya, ibaratnya semua butuh uang ya kayaknya, bukan uang yang membutuhkan kita yang butuh uang. Kan kita butuh uang untuk melangsungkan kehidupan. Seperti itu. Bukan uang yang membutuhkan kita. Benar. Sebelum ngomongin nantinya kamu akan menikah itu, ada nggak kamu mikir selama ini apakah aku sendiri sudah membahagiakan orang tua, ataukah aku selama ini kan istilahnya sudah dibesarkan orang tua? Maksudnya pernah berpikir nggak ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan? Pernah nggak
berpikir ke situ? Kalau berpikir dari seperti itu sih ibaratnya dari dulu kita mungkin bisa masuk ke pemikiran dewasa, pasti otomatis pengen sih seperti itu. Kalau bisa mungkin sekarang orang tua kalau bisa mungkin ya kita harapannya ya mungkin di rumah aja lihat